anak kecil senang berlari. Hingga akhirnya dia tersandung. Salam hangat dari kami, perwakilan delegasi debat dari Universitas Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Cara berbicara seseorang menentukan jalan pikirannya. Perkenalkan, kami delegasi debat dari Universitas Lampung. Saya, Naufal Arman Widodo, sebagai pembicara 1. Dan bersama rekan saya, Muhammad Dias Hartawan sebagai pembicara kedua, dan Muhammad Hairil Akbar Q sebagai pembicara ketiga. Pada kesempatan kali ini, Dewan Juri yang terhormat, kami berada pada posisi kontra, yang dimana dengan mosi kami, yaitu Bawaslu tidak memiliki wewenang dalam penanganan pelanggaran pemilu dan pasca pemilihan umum nasional. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya pemilihan umum merupakan hal yang lumrah dan terjadi dalam sistem pemerintahan demokrasi, yang dimana sistem pemerintahan demokrasi adalah sistem dari, oleh, dan untuk rakyat, yang dimana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu pasal 1 ayat 2 mengenai kedaulatan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, sejatinya kontestasi politik harus bertujuan untuk meregenerasi, sehingga akan adanya inovasi-inovasi baru di dalam negara Republik Indonesia. Ketika ada penyelenggaraan pemilu, harus ada badan yang mengawasi dan juga menangani masalah-masalah dalam pemilihan umum. Di Indonesia, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu adalah badan yang mengawasi tentang pemilihan umum. Namun, dewasa ini, Bawaslu tidak memiliki hak untuk menangani masalah-masalah yang terjadi sebelum pemilu maupun pasca pemilu. Oleh karenanya, kami sangat mendukung Bawaslu memiliki hak untuk menangani masalah-masalah tersebut, sehingga Bawaslu bukan hanya menangani, namun juga bertanggung jawab atas masalah-masalah yang terjadi. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat akan dilanjutkan oleh kawan saya, Dias Muhammad Hartawan, sebagai pembicara 2. Izinkan saya, Dias Muhammad Hartawan, akan melanjutkan argumentasi dari pembicara pertama. Saat ini, penguatan kewenangan Bawaslu berikutnya ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Salah satu penguatannya yaitu temuan Bawaslu tidak lagi berupa rekomendasi, tetapi sudah menjadi putusan. Bawaslu sekarang memiliki kewenangan memutus pelanggaran administrasi, sehingga temuan pengawas pemilu tidak hanya bersifat rekomendasi, tetapi bersifat putusan atau keputusan yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Tetapi setiap kali pemilu dilaksanakan, selalu saja muncul isu tentang lemahnya penegakan hukum pemilu. Isu ini berangkat dari kenyataan betapa pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu yang tidak ditangani sampai tuntas. Bawaslu sebagai lembaga yang tugas dan fungsinya mengawasi proses penyelenggaraan pemilu memang memerlukan beberapa penguatan, karena ini merupakan lembaga yang mempunyai peran dan di dalam penyelenggaraan pemilu, terutama dalam memberikan penilaian hasil dan hal yang berkaitan dengan pelanggaran pemilu. Jadi kami sangat tidak setuju apabila Bawaslu tidak lagi berwenang menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu, karena akan menghilangkan esensi dari pengawasan lembaga itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pembicara ketiga. Dewan Juri yang terhormat, saya Muhammad Hairil Akbar, saya akan melanjutkan pembicaraan dari pembicara kedua. Karena urgensinya mengenai bentuk penguatan Bawaslu secara kelembagaan maupun kewenangan dalam penegakan hukum pidana pemilu, ini sangatlah berpengaruh terhadap kemajuan penyelenggaraan pemilu di masa yang akan datang, terutama di bidang pengawasan. Maka diperlukan beberapa perubahan baik secara substansi maupun secara teknis dalam bentuk saran-saran berikut. Maka kami merasa perlu untuk mengajukan rekomendasi. Yang pertama, harus ada perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu oleh legislator untuk memperkuat kelembagaan dan kewenangan pengawas pemilu dalam penegakan hukum pemilu. Penguatan tersebut antara lain meliputi: yang pertama, penguatan kewenangan dan kelembagaan Bawaslu. Yang kedua, dalam hal penanganan pelanggaran pidana pemilu, Bawaslu diberi kewenangan sampai dengan melakukan penyidikan serta penindakan apabila menemukan pelanggaran pidana di lapangan. Penguatan ini tentu saja harus disertai dengan penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia. Dan penguatan selanjutnya, di poin kedua, proses seleksi sumber daya manusia untuk Bawaslu sendiri baik di tingkat pusat maupun provinsi sampai dengan kabupaten lebih diperketat dan harus memenuhi kualifikasi, terutama dalam hal pendidikan dan komplementasi. Demikian presentasi artikel dari kami, perwakilan dari Universitas Lampung. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.